saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2001 di Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertempat di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Dan ini adalah kartu peserta saya. Dan pada hari ini Senin tanggal 13 September tahun 2001 saya akan mengadakan praktek video pembelajaran di SMK Negeri 10 Merangin yang merupakan bagian daripada ujian kinerja guru pada PPG tahun 2001. Selamat menyaksikan videonya seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian. Sebelum Bapak mengawali kegiatan belajar pada hari ini, ya, terlebih dahulu saya minta kepada ketua kelas, ya, untuk mengikuti pembacaan doa. Silakan, tafadhol kelasnya. Silakan. Ya, silakan ke kelas. Ya. Gerak. 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 Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ceritakan, ya. Yusman sendiri ada? Hadir, Pak. Hadir, ya. Dodi Nur Wahyudi mana? Hadir. Ella Magdalena? Hadir. Eva Nur Aini? Hadir. Indra Najwa Hadir? Hadir. Kemudian Eva ada juga, ya? Kemudian Lantana. Siapa mana? Maifa. Kemudian M. Firta. Kemudian Nur Anissa. Apa? Kenapa, Pak? Tahu. Lambat. Keluar apa kan? Hujan. Renita. Krisanto. Kemudian Seri Aulia. Nah, kerja tadi. Hujan. Cindy Kartika, Tessa Agustin, Seri Wahyu Saputra, Delika Korda Adila. Ada? Tidak. Baik. Ya, namanya orang yang hadir, ya. Mungkin cuaca hujan, ya, di pagi hari ini yang membuat kita sehat semua, ya. Anak-anak sekalian, ya, pada hari ini adalah materi pendidikan agama Islam, ya. Untuk kelas 1, ya, kelas 10, ya. Yang mana materi pada hari ini adalah tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya, itu. Kemudian sebelum Bapak berangkat kepada materi ini, ya, terlebih dulu apa tujuan kita pada hari ini, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama menjaga yang kedua menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu tujuan kita belajar, ya, pada hari ini pada materi agama pendidikan agama Islam kelas 10 itu. Nah, kemudian selanjutnya, ya, memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina, ya. Yang pertama makna zina, ya. Baik, perhatikan Pak, ya. Tolong perhatikan, ini serius, ya. Makna zina secara bahasa zina berasal dari kata zana yazni, ya, yang arti hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki
yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah, atau zina itu melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di kali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Perhatikan ya. Jadi gini, ya, ketika manusia ya yang belum diikat tali pernikahan ijab kabul, ketika dia melakukan hubungan suami istri, paham kan? Ya, maka ini dikatakan zina. Ya, zina. Nah, kenapa seperti ini saya sampaikan? Ini rawan ya untuk kalian yang masih duduk di bangku sekolah SMK ya. Perhatikan ini foto itu. Ya, pakai baju sekolah tapi sudah hamil. Nah, ini yang perlu kita hindari. Ya, jangan sampai terjadi bisa memalukan orang tua kita dan bisa memalukan keluarga sekolah ya. Maka ketika kita berbuat zina, maka banyak efek-efek negatif yang datang kepada kita. Maka silakan jauhkan dari perbuatan zina ya. Kalau seandainya nggak mampu lagi, silakan nikah ya. Sesuatu ijazah ya, jangan berbuat zina ya, paham ya? Jadi zina itu perbuatan hubungan suami istri ya antara seorang laki-laki yang perempuan yang sudah mukallaf tetapi tanpa ikat pernikahan. Tapi kalau sudah ikat pernikahan sah ya, sah, jadi zina namanya ya. Kemudian yang berikutnya ya, hukum zina ya. Hukum zina ya, semua ulama ya, para ulama sudah sepakat bahwa zina punya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharamannya ya. Nah, sebagai pandangan Islam ya, zina adalah merupakan dosa besar yang dikatakan perbuatan keji, hina dan buruk. Jadi tidak ada ulama yang menghalalkan zina ya. Seluruh ulama itu mengharamkan zina. Kalau halal kacau nanti ya. Nah, kalau halal kan kacau ya. Nanti kita berzina terus. Jadi agama secara sepakat, secara sehat mengharamkan perbuatan zina. Kenapa dikatakan perbuatan keji, hina dan buruk? Ya, kenapa efek negatif daripada perbuatan zina? Coba kalau kita hamil luar nikah, orang saya itu perempuan yang suka itu kan, gitu. Punya anak, nanti anak jadi trader, dia tidak tampil berani depan umum. Wah, itu anak zina itu, kan? Dia pindir dia, kenapa? Itu perbuatan orang tuanya, dia tidak salah, ya. Maka perlu kita hati-hati yang sampai kita berbuat zina, ya. Wala taqrabu zina innahu fahisyatun wa sa'u sabila. Janganlah mendekati perbuatan zina yang buruk ya. Bagaimana yang mendekati perbuatan buruk ya? Contoh bermalam-malaman dengan laki-laki perempuan bukan muhrimnya, kemudian pergi kemana atau seperti itu, langkah-langkah kita berbuat zina. Jadi supaya dihindarkan, jangan kita berdua-duaan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya di tempat sepi atau tempat yang bisa mendatangkan kita godaan kita berbuat zina. Ya, jadi hati-hati ya. Bentuk rawan ya. Jika bentuk rawan kenapa kita rawan banyak kecelakaan terjadi perbuatan zina terus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, yaitu kategori zina. Ya, ingat zina itu dua macam. Ya, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Ya, kalau zina muhsan, zina yang sudah balik berakal, mereka sudah pernah menikah. Ya. Jadi zina muhsan itu zina yang dilakukan orang yang sudah pernah menikah. Contoh dia sudah nikah, yang istilahnya apa? Selingkuh. Nah, selingkuh dengan istri orang, suami orang, ya, atau dengan istri orang. Nah, ini perselingkuhan, kemudian berlanjut berbuat zina. Nah, ini namanya zina muhsan. Jadi zina muhsan itu apa? Zina yang dilakukan orang yang telah menikah. Ya. Kemudian zina ghairu muhsan, ya. Pezina yang masih menyandang status lajang, bujang gadis seperti kalian yang masih
gadis yang masih bujangan. Nah, ini zina ghairul muhsan. Jadi ada perbedaan, ada zina muhsan, ada zina ghairul muhsan. Kalau zina muhsan, zina yang dilakukan orang yang sudah menikah. Kalau zina ghairul muhsan adalah zina yang masih status bujangan atau masih gadis. Ya, ini itu kategori zina. Nah, kemudian selanjutnya adalah maka katanya la taqrabu zina innahu fahisyatun wa sa'at. Jadi kita berhati-hati ya, janganlah kita sampai masuk ke jurang yang sangat mengerikan sehingga kita berbuat zina. Maka kalau secara singkat kita kalau belum mampu menikah boleh kita berpuasa ya. Puasa Senin Kamis itu. Kalau tidak mampu puasa boleh menikah. Kalau nggak tahan lagi ya. Nah itu. Kenapa? Apalagi ini rawan ya, SMA rawan nih ya. Apalagi sering kumpul-kumpul laki-laki perempuan itu goda setan luar biasa tuh ya. Pertama pegang tangan, pegang-pegang, ini bahayanya. Nah itu nanti berkelanjutan ya. Nah ini berbahaya ya. Jadi kita perlu menjaga diri kita, apalagi perempuan. Kalian jangan tergoda ya dengan laki-laki ini termasuk hobi, termasuk pintar menggoda perempuan ya, apalagi menjalin dunia asmaralisasinya, dunia percintaan. Nah itu bahaya ya. Jadi yang perempuan harus ada remnya ya. Ketika sudah lewat pikir, wah ini nggak boleh, ini haram, ini tidak boleh, ini bisa mempermalukan keluarga. Efeknya nanti banyak negatifnya. Nah itu ya, itu kategorinya ya. Nah kemudian selanjutnya ya, hukum bagi pezina ya. Ada hukum bagi pezina muhsan, ada hukum bagi pezina ghairul muhsan. Mana berat hukuman ini? Yang paling berat hukumnya secara syariat Islam adalah zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ketimbang daripada orang yang belum menikah. Seperti apa hukumannya ya? Hukuman bagi orang yang melakukan zina muhsan adalah dirajam sampai mati. Ya, hukum rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Ya, tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia, tempat keramaian. Sesuai dengan contoh gambar. Jadi gini, rajam itu ditanam, maka sudah ya, kemudian dilempar pakai batu. Tapi cari tempat yang ramai. Contoh di pasar. Jadi kalau orang lewat lempar, orang lempar. Hukum secara syariat Islam. Nah hukumnya sampai mati. Ya, boleh kita ambil batu besar ke kepalanya, boleh. Kenapa itu rajamnya? Orang yang berbuat zina sampai mati. Itu luar biasa hukuman ini. Ya, luar biasa bagi pezina yang sudah menikah. Sekarang tenarnya apa? Selingkuh. Selingkuh dengan istri orang, selingkuh dengan suami orang. Apalagi tetangga tergoda, lihat istri orang cantik ini. Lihat istri kita, waduh lesu kan? Ini bahaya ya. Lihat istri orang cantik, masuk rumah istri kita lesu. Kenapa? Kurang perawatan diri. Ya itu. Maka yang perempuan kalau nikah perlu perawatan diri. Jangan suami Anda tergoda dengan istri orang. Nah itu ya, jadi perlu perawatan tubuh. Nah, kemudian yang kedua, hukuman bagi pezina ghairul muhsan ya. Hukuman bagi yang melakukan zina ghairul muhsan adalah penjara atau pukulan sebanyak 100 kali, ditambah lagi dengan hukuman mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari mereka sesuai dengan gambar. Pukul sebanyak 100 kali. Setelah itu dibuang ke tempat yang sunyi dari pemukiman masyarakat. Jadi kalau timbang hukumannya lebih ringan zina yang dilakukan orang yang masih bujangan sebagai gadis, tapi lebih berat hukumannya bagi orang yang ini menikah. Itu hukum diserahkan kepada Islam. Tapi di Indonesia tidak ada hukum seperti ini, ya. Tidak ada hukum undang-undang pidananya mengatur hukuman pezina. Kenapa? Kalau orang melakukan zina mau tidak ada hukuman, ya, tidak ada hukuman, ya.
Mau selingkuh silakan, kalau dia mau silakan, tidak hukuman. Kecuali suami melapor boleh hukumannya. Ya, itu bedanya. Jadi kalau dia mau tidak ada hukuman bagi yang berbuat zina. Inilah hukum kita lemah. Maka orang-orang berbuat zina. Tapi kalau hukum secara Islam dilempar sama mati, kita berpikir kan 2 kali, wah kalau ini mati saya tidak bisa tobat lagi nih. Nah ini, ya maka kalau hukum kita lemah. Jadi kalau orang berzina silakan, tafadhol silakan. Kalau mau silakan, ya. Tapi apa? Jangan secara pemerkosaan baru dihukum pidana. Ya, kalau pemerkosaan baru kita undang pidananya berapa tahun, ya. Kalau pemerkosaan, tapi kalau sama mau dan hukuman itu di Indonesia, ya. Itu. Paham itu? Ya. Nah, ada pertanyaan? Hah? Apa? Ada pertanyaan? Ya, itu. Baik, ya. Hukuman bagi yang menuduh zina. Ya, hukuman bagi yang menuduh zina. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih ada keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina. Jadi apa? Hukum zina dapat dibatalkan kalau kesaksiannya masih belum yakin. Ya, anak belum berzina, tapi masih ragu, maka hukum zina dibatalkan, ya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk meyakinkan terjadinya zina harus ada 4 orang laki-laki yang adil, ya, orang laki-laki yang adil. Tapi kalau perempuan bisa saksi, ya. Nah, dengan syarat tertentu. Jadi boleh kita lapor, Pak, ada perzinahan itu, Pak, tapi ada orang saksinya, ya, ada orang laki-laki yang adil memang melihat kejadian, ya. Tapi kalau kejadiannya ragu-ragu, maka hukuman kita dibatalkan. Nah, kemudian kesaksian 4 orang ahli itu masih memenuhi syarat, yaitu setiap mereka harus memiliki proses terjadinya zina. Jadi orang laki-laki itu melihat kejadian itu, ya, tidak mengada-ada, memang jelas dan nyata. Sekarang misalnya di video kan, viral. Nah, ini buktinya, Pak. Kalau ini bermusuh atau berzina di sini, boleh itu jadi berzina. Kemudian keempat, andai ya seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian dari kesaksian 3 orang itu salah, di antara mereka mencabut kesaksiannya. Ini adalah dia orang laki-laki ini, ternyata 1 orang mencabut kesaksiannya, tinggal 3 orang lagi, batal itu, batal tentang daripada hukuman orang yang berbuat zina. Islam itu memang memperhatikan sebaik-baik mungkin, ya, bagaimana proses perzinahan itu terjadi, ada saksi yang adil dan yang mengada-adakannya, ya. Nah, kalau kita mengada-adakan itu namanya menuduh orang berbuat zina. Tidak boleh, ya, tidak boleh kita menuduh orang berbuat zina. Apa hukuman bagi orang yang menuduh muslim yang baik, wanita yang baik, laki-laki baik berbuat zina? Hukumnya apa? Hukumannya dicambuk 80 kali. Kemudian dihukum orang yang fasik. Kemudian yang ketiga kesaksiannya tertolak. Ini hukuman bagi orang yang menuduh wanita muslim, laki-laki baik berbuat zina, padahal dia tidak berbuat zina. Maka orang yang menuduh zina tersebut dicambuk 80 kali hukumannya, yaitu. Ada pertanyaan tidak? Ya, 3 kelompok, ya. Nanti hitungan 1, 2, 3, 1, 2 kelompok 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi bahas tentang makna zina dan hukum zina. Kelompok 2 membahas tentang kata berzina dan hukum bagi berzina. Yang ketiga membahas hukum bagi yang menuduh zina atau yang dikenal dengan kazam, yaitu. Baik, diskusinya sudah mulai. Nanti ingat, ya, sebelum memulai diskusi nanti, ya, dibuka dengan perkenalan, ya, namanya siapa, nomor berapa, ya, itu. Nanti yang pertama nomor 2, 1 tampil, nanti nomor 2, nanti nomor 3. Selesai membahas nanti, ya, setelah dibaca, maka kelompok lain bertanya, ya, itu. Nanti pertanyaannya, jawabannya untuk Bapak tentu Bapak jadikan
ini nilai kalian ya. Silakan kelompok 1 untuk tampil rumahnya. Silakan. Yang lain dengar ya. Nanti saya pertanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hukuman zina dan hukum zina. Pertama, memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pengertian zina secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuh antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mualaf atau balik tanpa ada ikatan nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Untuk yang kedua ada hukum berzina dalam Islam. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, zina, dan buruk. Baiklah, ini pembahasan dari kelompok kami. Jika kurang jelas, kami persilahkan untuk kelompok lainnya bertanya. Ya, silakan mulai bertanya. Kami dari kelompok 2 ini bertanya, coba jelaskan menurut pemahaman kalian tentang apa yang dimaksud dengan zina menurut syariat Islam. Ya. Ketiga. Baiklah, kami ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa berbuat zina hukumnya haram bagi agama Islam? Tolong Anda jelaskan. Silakan kelompok 1 ini pertanyaannya. Silakan berdiri ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut pendapat kami adalah zina adalah hubungan persetubuh antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mualaf atau balik tanpa ada ikatan nikah yang sah. Jadi zina dapat disimpulkan adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Baiklah, kami akan menjawab kelompok 3. Berdasarkan pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk yang bisa berimbaskan kepada anak keturunan nanti dan merusak nama baik keluarga. Ya, sudah satu. Dari materi kami tadi, apa yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kategori zina dan hukum bagi pezina. Pertama, kategori zina. Zina muson. Zina muson yaitu berzina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Zina ghairul musan yaitu pezina masih lajang belum pernah menikah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kedua, hukum bagi pezina. Hukuman bagi pezina musan. Hukuman bagi orang yang melakukan zina musan adalah dirajam sampai mati. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian.
Hukuman bagi pezina ghairu muhsan. Hukuman bagi orang yang melakukan zina ghairu muhsan adalah didera atau pukulan sebanyak 100 kali. Ditambah lagi dengan hukuman mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Demikianlah pembahasan kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan kelompok 1 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tolong Anda sebut dan jelaskan kategori zina dalam syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa perbedaan hukum zina, berzina, muhsan dan hukum zina ghairul muhsan? Jelaskan. Menurut pendapat dari kelompok kami, kategori syariat Islam zina itu terbagi menjadi 2, yaitu 1. Zina muhsan. Zina muhsan adalah pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu bahana sampai meninggal. 2. Zina ghairu muhsan adalah pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nomor 3. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Menurut pendapat kami, kelompok 1, perbedaan hukumannya yaitu hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam sampai mati. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Sedangkan hukuman bagi pezina ghairu muhsan, hukum bagi orang yang melakukan zina ghairu muhsan adalah dera atau pukulan sebanyak 100 kali. Ditambah lagi dengan hukuman mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang hukuman bagi yang menuduh zina atau qadzaf. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa perbuatan zina, yaitu hukum tidak dapat dijelaskan setelah benar-benar yakin ini tidak terjadi perzinahan. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang hadir. Dengan demikian, saksian 4 orang wanita tidak bisa untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang saksian laki-laki yang fasik. Saksian 4 orang laki-laki yang hadir pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Andai seorang dari 4 saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian ketiga orang lainnya, yaitu salah seorang di antara mencabut kesaksiannya terhadap mereka, semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Jadi
Sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan silakan ajukan dari kelompok 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa hukum bagi orang yang menuduh mukmin baik berbuat zina? Baiklah, kami ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan kami dari kelompok 3. Kalau Anda jelaskan hukum orang berbuat dibatalkan dengan syarat-syarat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1 tentang apa hukum bagi orang yang menuduh mukmin baik berbuat zina. Menurut pendapat kami kelompok 3, mereka berhak mendapatkan hukum cambuk 80 kali, dihukumi sebagai orang fasik dan tertolak persaksiannya, kecuali jika dia bisa mendatangkan bukti yaitu 4 laki-laki yang melihat langsung perbuatan keji tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Tolong Anda jelaskan hukum orang berzina dapat dibatalkan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut pendapat kami kelompok 3, 1. Terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. 2. Haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti dalam perbuatan zina. 3. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil harus memenuhi syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Sekian penjelasan dari pertanyaan yang telah disampaikan dan jawaban kami apakah memuaskan. Jika ada pertanyaan lain silakan diajukan. Terima kasih. Jadi jika sudah jelas kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, namanya sudah ada dulu ya. Nanti pertanyaan jawaban kumpul apa ya? Ya, baik. Nampaknya sudah selesai materi pada hari ini. Bapak akan menyimpulkan materi pada hari ini ya. Yang pertama zina ya. Jadi zina itu adalah perbuatan yang hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang belum diakadi nikah. Itu perbuatan zina. Kemudian zina ada dua macam ya. Ada zina muson, ada zina ghairul muson. Kemudian apa hukuman zina muson dengan zina ghairul muson? Ya, kalau zina muson itu zina yang dilakukan orang sudah menikah, hukumnya dia dirajam, dipanah, ya, saja kemudian dilempar pakai batu sampai meninggal dunia. Sedangkan zina ghairul muson, ya, zina yang dilakukan orang yang belum menikah, maka hukumnya dia dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian dibuang ke tempat yang jauh pemukiman. Nah, yang terakhir hukuman bagi orang yang menuduh zina yaitu dicambuk sebanyak 80 kali, kemudian dia dinyatakan fasik, kemudian dia kesaksian ini ditolak. Ya, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini tentang ya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, baik, sebelum menutup pada hari ini, Bapak akan menunjukkan kepada kalian nanti minggu depan dikumpul lah ya. Itu. Yang pertama soal saya, yaitu jelaskan makna zina menurut syariat Islam. Yang kedua jelaskan makna hukum ya zina secara Islam. Kemudian yang ketiga jelaskan dan sebutkan tentang zina.
yang keempat jelaskan dan sebutkan hukum berzina, yang terakhir kelima jelaskan dan sebutkan hukuman bagi orang yang berzina. Ya, baik. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini ya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti sampai minggu depannya ya untuk kelas-kelas yang berikutnya tentang ya sumber-sumber ayat Islam. Baik, sampai selesai. Bapak akhiri ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.